apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kabar baik dan senantiasa sehat selalu. Kembali lagi di channel Dedaunan. Dan pada episode kali ini, kita akan berkenalan dengan 9 jenis tanaman liar yang sering diabaikan, padahal mereka bermanfaat untuk kesehatan. Topik kali ini pastinya menarik sekali untuk disimak. Dan sekiranya apa saja jenis-jenis tanaman liar tersebut? Sebelum ke urutan yang pertama, teman-teman baca dulu ya disclaimer-nya. Satu, anting-anting. Dalam bahasa Melayu, tumbuhan anting-anting dikenal dengan nama tanaman kucing-kucingan. Tumbuhan ini memiliki rasa yang pahit, namun bersifat sejuk. Seluruh bagian dari tanaman anting-anting sering dimanfaatkan untuk kesehatan, baik dalam keadaan segar maupun yang sudah dikeringkan. Adapun kandungan aktif yang dimiliki tanaman anting-anting yang berguna adalah flavonoid, alkaloid, saponin, tanin, dan steroid. Sudah sejak turun-temurun tanaman anting-anting ini teman-teman dikenal sebagai tanaman yang memiliki khasiat untuk mengatasi batuk dan gangguan pernapasan. Tanaman ini mengandung senyawa antiinflamasi dan ekspektoran yang membantu meluruhkan dahak serta meredakan peradangan pada saluran pernapasan. Selain itu, anting-anting juga digunakan untuk mengatasi infeksi saluran kemih, cacingan, dan memulihkan luka karena sifat antibakterinya yang cukup kuat. 2. Suruhan. Suruhan atau sirih Cina merupakan tanaman liar yang bisa kita jumpai di banyak tempat dan sering diabaikan. Mungkin saja teman-teman sering melihat tanaman ini tumbuh liar di pekarangan, terutama di area tanah yang lembab, dan ia juga sering tumbuh di area persawahan. Tinggi tanaman suruhan hanya sekitar 10 sampai dengan 20 cm dengan batang yang tegak, lunak, dan berwarna hijau muda, serta memiliki daun yang menyerupai bentuk hati. Menurut penelitian, suruhan atau sirih Cina memiliki kandungan bioaktif yang bermanfaat baik seperti flavonoid, alkaloid, saponin, tanin, dan kalium. Terlebih lagi, suruhan juga mengandung beberapa zat berguna lainnya. Sebagai tanaman yang sering digunakan untuk kesehatan, suruhan terkenal dengan kemampuannya menurunkan tekanan darah tinggi, kandungan senyawa flavonoid dan antioksidannya yang membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi darah. Selain itu, suruhan juga memiliki sifat antiinflamasi dan analgesik, sehingga sering digunakan untuk meredakan nyeri sendi dan rematik. 3. Jukut pendul. Jukut pendul atau yang dikenal sebagai rumput teki pendek juga merupakan tanaman liar yang memiliki berbagai manfaat yang baik. Rumput liar ini dapat ditemukan di tanah yang lembab atau sedikit berair, sering tumbuh liar di sawah, ladang, tepi jalan, dan pekarangan rumah. Rumput ini mudah sekali untuk dikenali teman-teman, dengan ciri khasnya batang berbentuk tegak, ramping, dan segitiga. Daunnya sempit panjang dengan bunga kecil berbentuk bulatan di ujung batang. Tinggi tanaman biasanya 5 sampai dengan 30 cm, tergantung kondisi lingkungan ia tumbuh. Karena banyak mengandung senyawa aktif seperti flavonoid, tanin, saponin, dan minyak atsiri yang memiliki efek farmakologis, tanaman ini sering digunakan untuk memelihara kesehatan. Jukut pendul biasanya dimanfaatkan untuk mengatasi nyeri sendi, pembengkakan, dan peradangan akibat infeksi, dan untuk mengatasi masalah pencernaan seperti diare, perut kembung, dan gangguan lambung. Selain itu, jukut pendul juga dikenal memiliki sifat antibakteri dan anti jamur yang dapat membantu dalam mengatasi luka, bisul, dan infeksi kulit. 4. Putri malu.
Sesuai namanya, putri malu dikenal dengan daunnya yang sensitif terhadap sentuhan. Tetapi tanaman ini teman-teman juga memiliki banyak manfaat yang baik untuk kesehatan. Adapun kandungan senyawa aktif yang memberikan efek baik kesehatan diantaranya adalah alkaloid, bersifat analgesik atau pereda nyeri dan menenangkan sistem saraf, flavonoid, berfungsi sebagai antioksidan dan membantu melawan peradangan. Tanin memiliki efek astringen yang dapat mempercepat penyembuhan luka. Saponin bersifat antibakteri dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Sedangkan mimosin, senyawa unik yang memiliki efek sedatif ringan dan dapat mengatasi insomnia. Beberapa studi pendahuluan juga menunjukkan potensi antidiabetik dan hepatoprotektif dari putri malu yang dapat membantu mengatur kadar gula darah dan melindungi fungsi hati. Meskipun banyak manfaatnya teman-teman, penggunaan tanaman ini sebaiknya dilakukan dengan pengawasan dan konsultasi dengan tenaga medis, dokter atau ahli herbal untuk mendapatkan dosis yang tepat dan memastikan keamanannya. 5. Pegagan. Pegagan adalah salah satu jenis tanaman yang kaya akan triterpenoid, flavonoid, dan asiaticosida. Tanaman pegagan memiliki sejarah panjang sebagai tanaman herbal yang pemanfaatannya untuk memelihara kesehatan. Daun pegagan bisa dikonsumsi segar sebagai lalapan atau di jus, dan tanaman ini teman-teman sekarang sudah banyak ditanam orang. Namun, sering juga tumbuh liar di tanah lembab, genangan air, dan di sawah. Dalam upaya pemeliharaan kesehatan, pegagan terkenal dengan manfaatnya untuk meningkatkan fungsi otak dan mempercepat penyembuhan luka. Kandungan triterpenoid dan asiaticosida di dalamnya membantu memperbaiki jaringan kulit serta meningkatkan sirkulasi darah ke otak, sehingga baik untuk meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Selain itu, pegagan juga digunakan untuk mengatasi varises dan mempercepat pemulihan setelah sakit. Akan tetapi, karena efeknya yang cukup kuat dalam melancarkan sirkulasi darah, penggunaannya harus dibatasi bagi penderita gangguan pembekuan darah atau mereka yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah. 6. Tapak liman. Tapak liman adalah tumbuhan liar yang sering ditemukan di area terbuka seperti padang rumput. Bentuknya cukup mudah dikenali teman-teman. Daunnya tumbuh melingkar seperti kipas, sedikit berkilau dan berbulu. Sementara jika berbunga, bunganya berwarna ungu. Rasa daun tapak liman agak pahit, pedas, namun punya sifat yang sejuk. Diketahui tapak liman mengandung beberapa senyawa yang berkhasiat bagi kesehatan seperti elephantopin, senyawa unik yang bersifat antiinflamasi dan anti kanker. Flavonoid berfungsi sebagai antioksidan dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Alkaloid memiliki efek analgesik dan membantu meredakan nyeri. Saponin bersifat antibakteri dan membantu mempercepat pemulihan tubuh. Sedangkan tanin membantu mengatasi diare dan mempercepat penyembuhan luka. Selain itu, tapak liman juga sering digunakan untuk mengatasi gangguan hati dan tekanan darah tinggi. Walaupun banyak bermanfaat untuk kesehatan, namun penggunaannya kemungkinan memiliki efek samping seperti gangguan pencernaan, reaksi alergi, bersifat toksik jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, serta dapat berinteraksi dengan obat-obatan tertentu. Dengan demikian, untuk keamanan dan dosis yang tepat, sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan, dokter atau ahli herbal. 7. Semanggi. Semanggi adalah tanaman yang sering ditemukan tumbuh liar di daerah berair seperti sawah atau tepian sungai, dan ia juga dikenal memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Daunnya mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti flavonoid, saponin, tanin, asam fenolat, dan beta-karotin yang berperan sebagai antioksidan dan antiinflamasi.
Antioksidannya yang tinggi membantu melawan radikal bebas dan memperkuat sistem imun. Sedangkan sifat antiinflamasinya bermanfaat untuk meredakan peradangan pada tubuh, termasuk nyeri sendi dan gangguan kulit. Tanaman semanggi biasanya dikonsumsi sebagai lalapan atau direbus dan diminum airnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Air rebusan semanggi juga dimanfaatkan untuk mengatasi nyeri sendi, sedangkan daunnya yang ditumbuk dijadikan kompres pada bagian yang sakit. Tanaman ini memang relatif aman dikonsumsi, tetapi perlu dikonsumsi dalam batas yang wajar agar tidak mengganggu keseimbangan elektrolit tubuh. 8. Meniran. Meniran juga termasuk tanaman yang sering tumbuh liar, namun memiliki khasiat dalam meningkatkan daya tahan tubuh dan melindungi fungsi hati. Kandungan flavonoid dan lignan di dalamnya memiliki efek hepatoprotektif, sehingga sering digunakan untuk mengatasi penyakit hati seperti hepatitis. Selain itu, meniran juga bersifat diuretik dan mampu membantu mengatasi infeksi saluran kemih serta batu ginjal dengan cara meluruhkan endapan kalsium di ginjal. Di samping itu, kandungan antimikroba dalam meniran berkontribusi dalam melawan bakteri dan virus, sehingga dapat mendukung sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan. Meniran memang menjadi salah satu tanaman herbal yang populer di Indonesia untuk mendukung kesehatan. Meskipun demikian teman-teman, penggunaannya sebaiknya tidak sembarangan, tetapi dikonsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan, dokter atau ahli herbal. 9. Babadotan. Tanaman liar babadotan memiliki berbagai khasiat untuk kesehatan yang telah lama dimanfaatkan secara turun-temurun. Daun babadotan mengandung senyawa bioaktif seperti alkaloid, saponin, flavonoid, dan tanin yang berperan sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Kandungan-kandungan tersebut diyakini dapat membantu menurunkan kadar gula darah, mengurangi resiko komplikasi diabetes, serta mencegah hipertensi dan penyakit jantung. Selain itu, ekstrak daun babadotan juga dikenal memiliki efek antimikroba dan anti jamur yang dapat melawan bakteri penyebab infeksi, serta mengatasi gangguan pencernaan seperti diare dan perut kembung. Di samping itu, kandungan antioksidannya yang tinggi dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Meskipun memiliki banyak manfaat teman-teman, tanaman ini mengandung senyawa pyrrolizidin yang bisa beracun dalam dosis tinggi, sehingga penggunaannya harus dibatasi dan tidak boleh dikonsumsi dalam jangka panjang tanpa pengawasan dokter atau ahli herbal. Nah teman-teman, itulah serangkaian jenis tanaman liar yang sering dianggap gulma, namun menyimpan khasiat yang luar biasa bagi kesehatan. Selain 9 jenis tanaman yang dibahas dalam video ini, tentu saja masih terdapat banyak lagi jenis-jenis tanaman lainnya. Untuk itu, jika teman-teman mau menambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Dan jika teman-teman suka dengan konten ini, mohon bantu di like, share, dan komen. Dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.